Udah record ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nih kita mau belajar midrange. Oke, midrange. Ntar coba aku bantu jelasin ya. Apa itu midrange? Jadi waktu kalian pernah coba beli di toko online, toko ya, itu kan ketika check out, terus kita bayar virtual account. Oke, nah coba kita lihat contoh virtual account. Midrange aja. Midrange. Mana ya? Kita contohin aja di Google ya. Nih, contohnya gini aja. Nih, ini dia gunain credit card. Nah, bagi anak IT, pertanyaannya kan gini, gimana sih cara bikinnya gitu kan? Nah, jadi Midrange ini salah satu tools untuk membuat virtual account pembayaran. Tuh ya, kita buka dulu. Jadi saya sebelumnya udah pernah punya account di Midrange. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, silakan daftar dulu di sini. Coba masuk di sini. Oke, di sini ada petunjuknya. Oke, nanti silakan dibaca sendiri aja, terus ada video tutorialnya juga. Tapi karena saya udah daftar, coba aku login dulu ya. Tuh, ini tampilan ketika aku udah daftar, teman-teman. Nah, di Metrans ini ada mode environment namanya, atau mode penggunaan aplikasi Midrange-nya. Ada mode production, ada mode sandbox. Bedanya apa? Mode sandbox ini biasanya digunakan para IT untuk pengetesan. Ini contohnya. Tapi kalau untuk production ini pada saat sistem itu di deployment. Jadi ada banyak sekali. Dan yang biasanya lebih sering digunakan itu ada di menu pengaturan access key. Access key ini ialah client key dan server key-nya. Nah, ini yang akan menjadi key atau kata kunci menghubungkan website atau aplikasi kita ke Midrange-nya. Oke, sekarang kita contohkan satu example aplikasi. Jadi, saya kemarin sudah pernah bikin aplikasinya dengan menggunakan PHP. Oke, terus saya buka di sini aja. Selalu muncul ya. Oke, ini contohnya ya. Tapi nanti bisa lihat. Nah, ini karena udah saya desain. Coba saya bikin di sini ya langsung. Nomor handphonenya boleh sembarang. Pilih vouchernya 10.000. Nah, case-nya di sini saya menggunakan Midrange sebagai virtual account untuk pembelian voucher. Oke, tambahkan item dulu. Vouchernya 10.000, jumlahnya 2. Maka 20.000 kan. Tapi kalau misalkan kita add yang 20.000, kita jadiin 3. Maka itemnya itu totalnya 5. Dan total keseluruhannya itu 80.000. Karena 20 kali 3 60.000. 10.000 kali 2 itu 20.000. 60 ditambah 20 itu semuanya 80.000. Nah, ketika diklik tombol bayar,
maka akan menampilkan virtual account seperti ini. Tuh, contohnya saya ambil ini ya. Pilih BCA, copy. Saya akan bayar. Jadi, Midtrans itu punya yang namanya virtual BCA Payment Sandbox. Mana ya? Selaku kata kunci dah. Midtrans. Nah, ini Midtrans Simulator, sorry. Oke, di Midtrans Simulator ini ada banyak. Ada klik BCA dan sebagainya. Karena example-nya ini adalah BCA virtual account, kita copy di sini. Terus masuk ke sini. Kan itu tadi ini, pastikan virtual account-nya. Nah, benar kan? Karena kita masih menggunakan mode sandbox yang ada di sini. Dan client key dan servernya juga kita masih menggunakan ini. Nanti saya bantu coba ya, terangin. Oke, oh, copy ini. Karena pembayarannya sukses, kita tunggu sejenak. Nah, dia akan secara redirect menampilkan payment sukses. Dan notifnya juga menyatakan bahwa sukses transaksi tidak ada untuk transaksi selanjutnya. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di bagian sandbox account kita di bagian transaksi. Tuh, datanya udah masuk dengan ID pesanan gini. Itu. Nah, sama kan datanya? 10, 20, 60, 80. Sukses kan? Karena kita masih menggunakan mode sandbox, jadi aman-aman aja. Silahkan mau testing sebanyak mungkin. Oke, teman-teman. Nah, pertanyaannya kan, gimana sih cara bikinnya? Jadi, waktu itu saya pernah belajar juga. Ada salah satu tutorial yang bagus. Jadi, key-nya di Google itu saya bikin kode igniter midrange. Nah, ternyata ada salah satu link GitHub ini. Nanti saya coba bagi ya, share di deskripsi video ini. Nanti teman-teman download GitHub ini. Oke. Nanti teman-teman download aja ya. Nah, di sini dokumentasinya sangat banyak. Bisa dibacain sendiri karena di sini menggunakan PHP. Jadi, dokumentasi midrange-nya menggunakan PHP. Tuh, banyak sekali kan ya. Oke, seperti biasa mungkin teman-teman yang udah biasa bikin website dengan PHP dan XAMPP, pastinya ketika download aplikasinya ini pasti dimasukin ke dalam folder htdoc. Htdoc terus bikin folder baru. Karena di sini saya namakan midrange, jadi saya copy paste di sini. Oke. Setelah di copy paste, boleh menggunakan text editor apa aja ya. Karena saya suka Sublime Text, jadi saya suka menggunakan ini. Nah, jangan bingung ketika aplikasinya itu sudah di copy paste. Silakan jalani XMPP-nya dulu. Nanti diakses midrange aja. Nanti nampil kok. Nah, untuk awal-awal, dia akan masuk ke dalam link URL ini, midrangeindex.snap. Nah, karena dia belum menggunakan .htaccess, jadi index PHP-nya masih kepanggil. Snap ini apa? Snap ini controllernya. Oke. Jadi untuk desain ini udah saya perbaikin ya. Sebelumnya tuh desainnya tuh masih example kecil aja. Karena di sini susah bagikan, perbaikin. Jadi udah bagus kayak gini. Nah, sekarang kita pelajaran logikanya aja dulu. Di snap, controller snap.
Tapi secara overall teman-teman yang biasa ngoding coordinator kan pasti udah tahu ya struktur kode foldernya itu gimana. Ada application di dalam application inilah logic daripada framework coordinator itu berjalan. Masuk ke controller Snap. Otomatis ketika pertama kali mengakses controller tersebut, dia akan secara auto memanggil metode namanya metode index. Ini dia. Di method index, dia akan manggil yang namanya view checkout snap. Masuk ke views checkout snap. Oke, disinilah tampilan atau UI yang telah tampil pada website ini. Oke, ini contohnya ya. Nah, jadi awal-awal kita pahamin dulu nih, logika gimana cara nampilkan website ini. Jangan kita bingung gitu, cara nge-tracing. Jadi kita lihat link URL dari atasnya. Mitrans ini foldernya, ini ATX dotnya, terus snap ini controller, gitu ya. Oke, kita akan mulai dari awal. Kita lihat dokumentasinya aja biar nggak pada bingung. Nah, pertama katanya jalankan library mitrans-nya. Oke, dia ada banyak nih di setiap controllernya dia pasti ada. Contohnya, karena kita masih menggunakan sampel dari Snap atau controller Snap, kita fokus ke controller Snap aja ya. Nah, di GitHub-nya dia bilang set production to true for production environment ya. Kalau production-nya true ya. Kalau false berarti kita masih menggunakan mode sandbox. Mode sandbox itu ialah yang ini tahu. Maka kita tetap production-nya dalam kondisi false. Oke, ini ya. Sekarang apa yang kita rubah? Kita rubah hanya your server key-nya aja yang bagian sini. Gimana cara kita mendapatkannya? Setelah kita daftar, masuk ke bagian pengaturan, ada di sini access keys. Nah, di sini ada client key dan server key. Karena di GitHub-nya itu, dia ngasih petunjuk your server key, maka masukin aja tuh server key account GitHub. Oh, sorry, account Mitrans kita. Yang ini nih. WHC ya, pastikan di sini. Oke, itu tips yang pertama. Kalau sudah, kita balik lagi ke GitHub-nya. Ya, tinggal kita baca aja ya. Terus, nanti di front end, kebutuhan di bagian front end-nya ataupun bagian tampilannya, kita masuk ke snap-nya ya. Ke snap-nya. Bagian view checkout snap. Oke, kita udah masuk di sini. Nah, di sini kan udah ada contoh nih. Ini title, otomatis ini nih punyanya HTML dong. Ada hit. Nah, kita hanya merubah di bagian sini aja. Script yang ini nih. Kita mengubah di data client key. Data client key ini dapat dari mana? Ya, dari conmitrans kita tuh client key-nya. Makanya di sini data client key-nya saya ambil dan saya taruh di sini. Habis itu ya udah seperti biasa gitu. Seperti biasa. Nah, sekarang logiknya, karena kita sekarang udah menghubungkan Mitrans dengan aplikasi kita melalui server key dan client key. Nah, logikanya gimana sih? Supaya muncul, oh, supaya muncul tampilan kayak modal seperti yang tadi ya. Yang kita contohin lagi dah. Nih, ketika klik bayar, dia akan muncul seperti ini nih. Nah, dan di garis bawah, ya teman-teman, ini merupakan desain dari Mitrans-nya. Ketika kita sudah include-kan plugin dari Mitrans-nya melalui server key dan akses key tadi. Oke. Nah, kita cara men-trace dari aplikasi itu mudah ya. Kita tinggal masuk ke view-nya, terus ke tombol bayar. Cari aja di sini. Bayar. Nah, bayar ini ternyata dia triggernya button dengan ID pay button. Nah, karena kita menggunakan JavaScript, coba kita lihat yang ID-nya pay button.
cara biar cepatnya pay button ini kita cari. Nah, dia berada di sini. Misalkan codingnya terlalu banyak. Oke. Pay button seperti biasa mungkin bagi teman-teman yang sudah paham JavaScript udah bisa yang ngebaca codingan. Dia akan mengirimkan request melalui library Ajax jQuery dengan URL snap token. Oke, snap token. Kemudian dia akan mengirimkan data item. Item yang di sini yang udah kita tampilkan itu dalam bentuk JSON array. Data type-nya apa JSON? Metodenya get seperti biasa. Kalau sukses, dia akan mendapatkan token dari metode yang sama. Nah, sebelum mendapatkan token, kita akan pelajarin dulu logikanya di bagian sini nih. Kita fokus ke ini. Dan ingat ya teman-teman, ini URL-nya snap token, datanya data item, type-nya JSON, dan metodenya get. Oke, sekarang masuk ke URL-nya. Ke controller snap, ke bagian method token. Nah, bagian sini. Di awal ini, aku coba definisikan variabel data itu isinya diambil dari nilai yang telah dikirimkan Ajax tadi dalam metode get dengan nama tipenya adalah data yang di sini. Jadi kalau di sini data, maka di sini juga data. Data ini mas. Nah setelah itu, yang ini yang bawah ya, sorry. Dapat data ini berarti sekarang kondisinya tuh merupakan item-item yang kita kirim. Dan sekarang grossnya 0. Nah, di bagian inilah kita akan bongkar datanya ini. Ini kita pakai di mana? Sekarang datanya ini coba looping kayak for each biasa. Terus nanti di dalam data kita bisa dapatkan value vouchernya dan jumlahnya. Terus emailnya. Lalu item detailsnya apa? Tapi sebelumnya kan kita udah ada nih variabel array item details untuk menampung item-itemnya berupa ID itemnya apa, nomornya, terus price-nya apa, terus quantity itemnya berapa, name-nya apa gitu, voucher berapa. Lalu untuk gross-nya itu ialah otomatis didapat dari harga vouchernya dikali jumlahnya, benar? Benar dong. Maka dapatlah gross-nya. Kenapa di sini plus sama dengan dia kita tambah per item aja. Kan di sini akan keupdate seiring dia looping dengan per each-nya. Mungkin teman-teman ini udah paham ya di dalam ini. Nah, setelah kebentuk array yang ini kita definisikan, maka array ini nanti akan kita masukin ke dalam item details-nya. Array push, menggunakan metode array push. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi variable item details untuk itemnya, kita masukin item-itemnya. Terus ada untuk transaction details-nya. Ini pokok-pokok dari variable untuk menampilkan di matrix tadi. Transaction detailnya itu adalah detail daripada items-nya. Nah, dalam hal ini dia mengambil gross amount-nya, total gross dari semua itemnya. Order ID-nya itu random aja, menggunakan metode PHP. Gross amount-nya ialah yang dari variable atas tadi. Hasil dari penambahan setiap item. Oke, ini yang pertama. Transaction detail. Nah, ini diabain aja dulu. Kalau mau nambahkan, ini secara basicnya aja ya. Terus di sini ada time juga, expirednya. Nah, maksud di sini berapa lama expired virtual account itu akan berlaku. Karena di sini saya setnya 60 menit, maka di sini dia mulai dari 60 menit nih teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat, bisa diganti 30 menit. Tergantung dengan kebutuhannya. Lalu,
Setelah variabel ini udah kita definisikan, maka kita akan bikin satu variabel kembali dengan nama transaction data yang isinya di dalam array itu key-nya transaction detail, diambil dari transaction detail di atas, yang ini. Item details diambil dari item yang atas. Customer details juga sama, credit card juga sama, terus expired dari custom expired yang ini. Oke, setelah itu, variable transaction data, kita akan kirim, oke, kita akan kirim ke dalam library midrange-nya untuk mendapatkan token. Dan akan mengirimkan ke depan berupa JSON data token itu. Penasaran kan gimana hasilnya? Nah, secara logiknya gitu ya teman-teman. Jadi kita memahaminya perlahan aja. Kalau penasaran dengan tokennya, coba kita lihat di konsol. Tadi karena sudah saya notes, nah ini tokennya 54 itu. Oke ya, kita close saja. Dapat token, masuk ke checksum. Kalau sukses, dapat token. Tokennya berapa ini? Kalau dapat token, kemudian yang ini diabaikan aja dulu. Kita masuk ke snap.paydata. Nah, di method ini adalah notif redirect-nya. Jadi ketika dia sudah dibayar lunas, dia akan ke redirect seperti tadi dan memunculkan alert ya. Begitupun dengan ketika dia gagal. Contohnya, ketika kita belum bayar ya. Terus di sini misalkan teman-teman mau close, ya udah dia nggak ada reaksi sama sekali. Karena di bagian ini dia belum ada penanganan. Nah, tapi ketika dalam kondisi ini, dia akan menampilkan alert, terus message-nya apa. Contohnya ya, bayar, kita ambil BCA, copy. Nah, ketika kita sudah mendapatkan virtual account, dia akan masuk ke sini nih, snap.pay data. Nah, kan kondisinya di sini, kita belum bayar. Maka ketika kita back to merchant, dia akan mendapatkan notif transaksi sedang diproses. Dapat dari mana itu? Dapat dari bagian pending, change result. Bagian sini. Seharusnya kita bisa masukin di sini aja. Oke, change result. Transaksi sedang diproses. Masuk ke sini, kita oke kan aja. Oke, dia berkembali. Nah, jadi teman-teman, untuk penanganan ketika dia telah dibayar atau masih pending, teman-teman hanya bisa modifikasi di bagian sini. Karena dia masuk ke dalam metode ini. Maka kita sederhanakan aja di sini. Karena kan ini tipenya ya, tipenya sukses, pending, sama stop. Ini metode buatan. Jadi teman-teman bisa misalkan tambahin aja. Kalau tipenya itu sama dengan misal sukses, maka apa yang terjadi? Misalkan mau nampilkan desain HTML sukses atau sebagainya juga bisa. Else if sebaliknya, kalau tipenya pending juga sama, dia akan masuk kemana? Dia akan menampilkan halaman apa? Atau dia menampilkan notif apa? Nah, begitu ya teman-teman. Tapi kalau dari lain dari situ, tampilkan adalah HTML error. Jadi penanganannya cukup di change result. Jadi kita nggak perlu lagi di sini. Kita bisa pindahkan aja ke bagian. Nah, gitu ya. Tapi kita harus lihat result ini dan ini tidak ada variabel yang mendefinisikan. Jadi kita ambil dari tipenya, dari data. Data ini ialah kirimannya. Yang bagian
Oke, data. Dan result ini harus kita tambahin juga dot message-nya. Karena yang dikirim itu tuh adalah message-nya aja. Kalau resultnya aja panjang, semuanya dalam bentuk JSON. Nah, jadi ketika dia sukses, dia akan mengirimkan pesan sukses. Kalau vending juga sama. Nah, pertanyaannya, kenapa ada on sukses, ada on pending, ada on error? Nah, ini adalah metode bawaan daripada midrange-nya. Udah kita include-kan tadi. Secara overall mudah ya teman-teman memahami logikanya. Tinggal kita modifikasi aja. Tapi basicnya gitu. Tapi pertanyaannya gini. Oh, ini kan masih dalam kondisi bermain di data dummy ya, array. Kita belum masuk ke dalam tahapan nge-save datanya ke dalam database. Oke, next di video section 2-nya, nanti kita akan coba bikin bersama-sama dari awal ya. Tak ketemu codingan error apa, kita bikin supaya data itu masuk ke dalam database kita, kemudian nanti data itu juga sinkron dengan midrange-nya. Oke. Dan di section 3 lagi kita akan menggunakan notifikasi redirect yang dimana ketika payment success dia akan mengubah data di dalam database kita menjadi pembayaran telah berhasil gitu. Karena kan kondisinya di sini hanya show UI-nya aja ya tampilan kalau sukses gitu. Tapi secara DB dia belum terubah. Nah, nanti di section 3 kita akan pelajaran itu. Tapi untuk next secara logik dasarnya aja teman-teman harus tahu dulu nih awal-awalnya gitu. Nanti kalau bingung dengan codingan JavaScript-nya ya komen aja. Oke ya. Next nanti di section 2 aku coba share lagi, kita bikin sama-sama. Itu save datanya ke database, kemudian sinkron dengan image lain. Oke, thank you teman-teman semuanya. Berikan yang terbaik hari ini. Dan jangan lupa berbagi ilmu apapun itu yang kamu miliki. Oke, nah, semoga menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Cukup ya, nanti kita lanjut ke section 2-nya. Oke, saya Heri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.